Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Apa sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Apakah sudah rapi? Sudah. Kalau sudah rapi, Bapak cek satu persatu ya. Bapak lihat dari sini. Oke. Nih, masih ada belum rapi. Rapikan dulu. Masukkan baju ke dalam. Di sini aja Bapak. Masukkan baju situ. Dalam. Masukkan. Oke. Bapak pastikan semuanya sudah rapi ya. Yuk. Jadi sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bapak absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Cahaya. Cahaya izin. Sakit siapa? Cabut? Gak ada juga. Berarti Cahaya saja yang hadir ya? Oke. Jadi masih ingat pelajaran kita yang beberapa hari lalu? Apa coba? AI dan Gemini. AI itu apa? Artificial Intelligence. Berarti kecerdasan buatan. Itu kan pelajaran waktu itu kan? Oke, jadi kita masuk pelajaran kita hari ini. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah memahami berpikir komputasi. 2. Mengelola data dengan cara yang sistematis. 3. Menyusun langkah atau instruksi dengan benar. 4. Membuat dan menyebarkan konten digital. 5. Berinovasi dan menjaga etika digital. Itu tujuan kita hari ini. Jadi setelah tujuan, jadi materi kita hari ini adalah literasi algoritma dan konten digital. Apa sih literasi algoritma itu? Jadi kita ambil dulu literasi algoritma. Literasi algoritma itu adalah memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Nanti kita baca. Kedua, konten digital. Konten digital itu seperti kita membuat game. Game tentunya yang bermanfaat ya. Membuat game, kemudian konten video bisa juga kayak kita upload ke TikTok itu. Ya, kita upload, itulah konten digital namanya. Game juga bisa, dan juga bisa di-share kepada orang lain dan dimainkan orang lain. Ada manfaatnya. Itulah namanya konten digital. Harus bermanfaat. Ini pokok bahasan pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Kemudian 2, produksi dan penyebaran konten digital. Oke, nanti kita masuk ke sini ya dalam praktek nanti. Nah, ini dia. Apa sih itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Itu secara garis besarnya. Kalau dasar-dasarnya pada langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya adalah dekomposisi
abstraksi. Apa itu abstraksi? Fokus pada hal penting. Fokus pada hal penting. Dan terakhir, algoritma. Apa itu algoritma? Urutan langkah penyelesaian. Itulah tadi yang ada di judul tadi. Literasi algoritma berarti memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Itu dia. Oke, jadi kita pahami dulu apa itu berpikir komputasi dan contohnya. Misal kita menyelesaikan, jangan dulu. Kita membuat kue, jangan dulu menyelesaikan masalah. Kita membuat kue dulu. Dalam membuat kue, kita butuh dulu langkah-langkahnya. Dekomposisi. Berarti apa saja tuh? Kita kumpulkan bahan-bahannya. Pertama apa? Tepung terigu, gula, telur, mentega. Itu kita apakan dulu, dekomposisinya dulu. Kemudian pengenalan polanya seperti apa? Kalau dia apinya sedikit besar, nanti dia bisa gosong. Itu pengenalan polanya. Apalagi? Kalau lama apa? Kalau lama apa tadi? Kalau lama memanggang? Kalau berlebihan bumbu kayak mana? Hasil. Itu dia pengenalan pola. Dikenal pola dulu. Kemudian masuk kita ke abstraksi. Abstraksi itu seperti apa? Fokus pada hal penting. Kita hanya fokus berapa menit sih sebenarnya kue itu masak, bukan menentukan apa sih warna, apa sih wadahnya, bukan menentukan itu. Paham? Misal lebih penting mana? Kita menentukan menit waktu masaknya dibandingkan dengan tempatnya. Jadi itu mana? Waktu masaknya. Kalau tempatnya apa saja bisa kan? Seperti itu abstraksi. Jangan fokus kepada hal-hal tidak penting. Fokus kepada hal-hal yang penting. Itu namanya abstraksi. Kemudian algoritma. Jadi algoritma seperti apa? Finishingnya disusun langkahnya. Pertama dimasukkan kemana apa itu? Wadahnya kita masukkan. Dicampur mixer, ya betul. Masukkan air, telur, ya betul, telur. Kemudian dinyalakan kompornya, diaduk sampai dihidangkan. Itulah algoritma urutan langkah penyelesaiannya. Sudah paham? Sudah paham. Oke, kemudian kita masuk ke produksi konten digital. Langkah membuat konten. 1. Tentukan tujuan dan audiens. Tujuan kita itu apa sebenarnya? Audiens itu peserta ataupun orang yang melihat konten kita. Kalau kita mengupload video, misal kita tujuan membuat konten apa? Konten lawak-lawak kah di TikTok? Ini contohnya ke konten digital yang berbentuk video ya, bukan game. Jadi kita tentukan tujuannya apa? Kita buat konten lawak-lawak misal, atau konten apa tadi? Konten masak bisa juga. Audiensnya siapa? Ya tentu emak-emak itu. Kemudian 2, gunakan gambar atau video yang menarik. Kalau di YouTube itu sampulnya itu harus menarik kita buat. Kalau ingin mendapatkan clickbait. Clickbait itu apa? Clickbait itu rasa penasaran untuk mengklik suatu video yang ada di YouTube atau di TikTok. Makanya nanti kalau kalian buat video di YouTube, itu foto sampulnya itu harus menarik. Misal, contoh menariknya apa? Yang booming lagu, yang bikin penasaran apa?
Ini bakso neraka. Kita buka di situ. Bakso neraka, bakso rasa neraka kan? Orang kan jadi penasaran kan? Jadi mengklik video kita itu apa sih bakso neraka ini? Seperti itu, klik namanya. Kemudian membuat video menarik jangan pula nanti kita buat videonya lurus saja seperti ini, lurus gini. Habis itu goyang, selfie namanya. Dia tuh harus diikat dia. Ini sayurnya diikat pada di video TikTok kan. Ini orangnya diikat. Habis itu videonya harus jernih. Itu menarik tuh. Video jernih, suaranya juga jernih. Kemudian ketiga, gunakan alat seperti Canva, CapCut, PowerPoint. Apa sebenarnya ini? Ketiga ini? Hah? Yang kalian mana lebih kalian? Canva, CapCut atau PowerPoint? PowerPoint. Untuk ngedit video kalian apa biasanya? CapCut itu gratis dulu ya. Sekarang udah kebayar kan? KineMaster bisa juga. Dari situlah kita ngedit video bisa. Video kalau Canva bisa foto bisa video. CapCut itu bisa video saja ya? CapCut ya? Iya. CapCut. Di CapCut nanti bisa kalian potong-potong videonya, kalian jadikan, kalian kasih efek supaya menarik. Tapi di sini nanti kita menggunakan Canva untuk pembelajaran. Kemudian keempat, perhatikan desain seperti warna, keseimbangan, fokus. Ini mau kita cari. Misalkan warnanya, ketika kita edit video, misal ini gara-gara warna, ini kan warna biru. Kalian kontraskan lagi warnanya, jadilah warna meja ini warna kuning ataupun hitam, karena efek warna tadi terlalu berlebihan tak boleh juga. Habis itu keseimbangan perhatikan juga. Keseimbangan itu bisa jadi jangan goyang gini. Cara tema video itu jangan goyang, jangan terlalu ini goyang sini dia jalan. Kalau dapat kayak video bapak itu, dia fokus satu aja gini, nggak goyang lagi. Kalau dipegang dia itu gimana? Goyang kan? Ya. Kemudian fokusnya kan ada di HP itu kan, dititikkan dia fokus dari satu tempat kan, ada kan? Nanti kalau kalian buat video masak misalkan, harus fokusnya di makanan, jangan nanti dinding kalian fokuskan. Nanti makanan itu jadi blur. Makanan bisa jadi blur ketika kita fokuskan dia ke dinding. Jadi fokuskan ke makanan. Oke, diseminasi konten digital artinya dibagikan kepada audiens kita. Atau kalau di YouTube apa? YouTube sama TikTok apa? Dibagikan ke pengikut. Kemudian kalau YouTube apa? Dibagikan ke subscriber. Setelah kita buat video masak tadi, setelah udah bagus, tidak goyang-goyang, warnanya bagus, fokusnya bagus, kewarnaannya bagus, maka kita upload ke YouTube ataupun TikTok. Bukan YouTube saja kita upload, bisa ke Instagram, bisa ke blog. Blog kita lihat. Blog itu seperti website. Itu website di buatan Google. Blog itu nanti bisa kita menulis di situ, bisa dibaca orang lain. Seperti itu. Kemudian cek hasilnya dengan like, komentar dan viewers. Nanti kalau bagus hasilnya, banyak like-nya, kemudian banyak komentarnya dan banyak viewersnya. Viewers itu bisa menghasilkan apa? Coba. Uang sampai berjuta-juta kalau kita pintar. Makanya
Jangan goyang-goyang. Harus pas pencahayaannya. Suaranya harus tinggi. Kalau meninggikan suara gimana? Harus pakai edit video dieditkan suaranya biar tinggi. Oke. Nah ini dia. Di sini kita akan praktek untuk produk digitalnya berupa game Canva. Kita buat game susun angka. Oke. Sebelum kita membuat game susun angka, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya semangat. Bapak lihat semuanya ada yang lesu, bukan semuanya ya. Ada juga yang lesu Bapak lihat. Sudah siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Oke, teman. Oke, jadi di sini perhatikan ya. Di sini Bapak akan membuat game. Dulu kan waktu kita dulu membuat game sederhana itu sangat susah. Banyak kali kode-kode segala macam. Ini sekali klik saja sudah jadi game. Bisa kita share ke handphone masing-masing nanti. Oke, bagaimana cara membuatnya Pak? Sebelum lanjutkan, ada di sini pertanyaan? Hah? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak tanya dulu. Apa tadi itu berpikir komputasi? Apa itu tadi berpikir komputasi? Ya, cara berpikir logis dan beratur. Udah Bapak praktekkan dulu ya cara membuat konten, produk konten. Pertama-tama, perhatikan ke depan. Kita buka Google Chrome. Kemudian kita ketikkan di sini. Perhatikan canva.com. Canva.com. Nah, itu dia. Itu tampilan awal berandanya, ya. Setelah masuk ke beranda, kita pilih AI Canva. Sudah mudah saja. Pertama kita buat langsung game-nya. Apa? Gimana maunya? Game angka sederhana. Setelah kita pilih AI, perhatikan. Setelah kita pilih AI, kita masuk ke kode untuk saya. Kita pilih kode untuk saya. Kemudian kita ketikkan buatkan saya game susun angka, misal susun angka sederhana. Kalau pelajaran kemarin itu kan game ini kan tidak tahu membuat game, tapi ini tahu dia membuat game. Bisa. Oke. Kita ketika buatkan saya game susun angka sederhana, nanti dibuatkan ya. Nanti bakalan muncul diketikkan dia sebuah algoritmanya atau codingnya. Ini dia. Kita ketikkan. Tidak. Inilah yang dinamakan algoritmanya. Alamak itu Paham? mengerikan. Nah, sebentar dulu. Inilah. Dulu. Kita tunggu sampai selesai. Inilah dinamakan algoritmanya. Pak, itu dia. Oh, itu memang tak bisa diketik. Itu lama kita nanti. Karena lama kita mengetiknya, kita harus menggunakan Itulah manfaat AI tadi. Sudah kan? Jadi kan? Ya kan? Game susun angka.
kita masuk gunakan dalam desain website, situs website ini, ya. Situs web. Ya, situs web. Nanti bakalan buka di tab baru. Langsung ke habis. Soalnya Pak bilangnya main Apa? Aduh. Habis kotak. Kemudian kita pilih ini. Kita publishkan. Ini langsung jadi dia menjadi produk konten produk namanya. Lihat situs webnya. Nah, ini dia. Salinan dari div susun angka. Boleh nanti bisa di-set ke H, nanti diambil linknya set ke HP, nanti kita mainkan dari HP. Nah, ini lihat. Bisa dimainkan? Coba main Pak. Mainkan. Berarti Kan? Ini gamenya untuk mengurutkan angka. Siapa di sini yang bisa mengurutkan angka 1, 2, 3, 4 aja? Nanti bapak kasihnya dia. Ayo, coba. Masuk lagi terus. Urutkan. Enggak semuanya, nanti semuanya apa kali kan? Urutkan 1, 2, 3, 4 aja. Maju. Oke, maju dia. Dengan syarat acak ulang. Ya iyalah, acak ulang. Ya, masa nggak acak ulang? Dia udah susun kecapit tadi. Kita acak ulang ya. Enggak, karena kan dia kan satu baris saja, bukan semua. Kita acak ulang ya. Oke, lanjut. Jarum ini jam 9:02. Nanti aku mau kasih ya. Kita bentuk kelompok dulu. Kelompok dulu bentuk. Nanti kita lanjutkan lagi. Datang hasilnya Pak. Ada semua. Kelompok 4 maju ke depan ke tengah. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Susun dulu. Oke, silakan. Pertama, buka AI, pilih AI tanpa. Itu Oh, ya, sama. ya. Buat Coba pilihkan. Klik. Klik sekali. Klik. Coba ke bawah dulu, ke bawah. Coba ke bawah. Wah, kan dulu. Udah. Terus kemudian kode untuk saya. Tekan. Oke, kemudian tuliskan. Buatkan saya game susun apa tadi? Baru sebentar, publikasikan bawah, yang bawah. Aplikasi bawah. Nah, bawah. Nah, ya. Oke, sudah jadi produk konten digitalnya. Inilah namanya konten Ada situs web. Ya. Sudah bisa dimain. Bisa nggak dibagikan ini buat sama orang? Bisa. Nah, coba susun satu aja.
Susun 1, 2, 3 coba mainkan. Nah, Oke, gimana? Kumpul tiga. tidak bisa menjadikan konten digital. Kemudian siapa lagi? Koko. Ayo. Sudah masuk ke tanpa AI. Dalam mainkan ya, harus dipertanggungjawab. Gini ya, harus selesai. Mainkan lagi. Nah, coba mainkan lagi. Lari. Ya, orang yang buat game kan? Pinter kali, Pak. Satu lagi kelompok ini. Sekarang Bapak kasihkan LKPD untuk dikerjakan ya berkelompok. Gak usah lagi dipasang di depan. Oke, kerjakan. Bapak balikan dulu LKPD. Karena udah praktek kan? Udah praktek. Manusia, ambil kopinya. Ya, oke. Bapak ambil ya. Belum kami tahu Pak. Pelajaran kita hari ini kesimpulannya apa? Main nanti menghasilkan produk digital. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan chat GPT, ya, ataupun nanti kita masuk ke mata pelajaran untuk program AI mendeteksi bagaimana foto itu hoax atau tidak. Oke? Seperti itu. Jadi tetap semangat belajar di rumah. Bagi-bagi waktu di rumah, jangan main-main, jangan malas. Waktu tidur dibagi, waktu belajar dibagi, membantu orang tua dibagi-bagi. Oke? Gunakanlah produk digital dengan sebaik-baiknya. Jaga etika, jangan membuat produk hoax atau hoax. Ya. Jangan membuat produk hoax atau menjelek-jelekan foto orang lain seperti yang kita pelajari sebelumnya kemarin. Oke?